Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu yang kami sepuhkan, yang kami tuakan, yang kami tokohkan semuanya, khususnya Abah Pri dan seluruh Bapak Ibu hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang bisa mengikuti kajian ini, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah dalam kesempatan yang barokah ini, kita semuanya bisa bersilaturahmi, bermuajahah meskipun masih dalam dengan cara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan semuanya dan tidak mengurangi khidmatnya, sambung seduluran kita sambil mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai sang pembawa risalah, yang tentu dengan risalah ini beliau, sebagaimana dalam kisah dan penjelasan dari surah Al-Duha, Al-Insyirah, menggambarkan bahwa dakwah Rasulullah memang tidak semulus yang kita bayangkan. Dakwah Rasulullah tidak segampang yang kita bayangkan, ya, karena banyak rintangan, banyak tantangan, ya, banyak godaan, dan ini menggambarkan bahwa orang mengajak kebaikan memang harus penuh dengan kesungguhan, keseriusan, ya. Dan jamaah sekalian, maka yang disampaikan Abah tadi, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalan dakwah. Ya, dengan demikian Allah akan memberkahi kita, ya, meridhoi kita, sehingga hidup kita lebih bermakna, dan pada akhirnya dalam selalu naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita berlanjut ke surah At-Tin, ya. Jadi surah At-Tin ini merupakan surah di mana sebagai kelanjutan, ya, baik dari segi redaksional bahasanya maupun dari segi isinya. Ini surah At-Tin adalah surah yang stressingnya adalah merupakan solusi, ya, dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan watin wazaitun. Ini yang notabene adalah di samping dikonsumsi juga salah satu bagian dari obat, ya, dari istilahnya untuk memperbaiki metabolisme istilahnya, atau apalah istilahnya gitu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebentar Bapak ini saya buka di laptop, mudah-mudahan bisa ya, sebentar ya. Karena kalau nggak pakai materi ini kayak kurang ini kurang betul. Nah, nanti Bapak Ibu hanya melihat wajah saya kurang nanti. Karena sahabat Ali mengatakan ungdur makol awala tangdur mangkol. Perhatikan apa yang disampaikan, tidak usah memperhatikan siapa yang menyampaikan. Jadi ini yang kemudian sering kita maknai agar kita lebih mengedepankan materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh kalau mahasiswa ya dosen-dosen kita gitu ya, seperti itu. Baik, saya jadikan dulu ya. Di pos. Ya sudah. Ya.
muncul nggih. Woi, hampir. Oke. Baik, teman sekalian rahimakumullah, sebagai pendahuluan perantara ini, pengantar ini, saya sampaikan bahwa surah At-Tin merupakan surah Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Ini digambarkan dari ayat wahadzal baladil amin. Dalam surah ini ada kalimat wahadzal baladil amin yang merupakan Rasulullah waktu itu masih berada di kota Makkah, negara yang atau kota yang aman dan sangat aman. Maka di dalam surah At-Tin ini menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang terkait dengan ciptaan Allah terhadap manusia. Terhadap manusia ini, kemudian dari penciptaan ini ternyata manusia terbagi menjadi dua model, dua karakter. Ada yang pandai bersyukur atas ciptaan Allah yang begitu sempurna, namun juga ada yang kufur. Bagi yang bersyukur tentu dengan amal-amal sholat, iman dan bertakwa kepada Allah. Bagi yang kufur tentu tidak mengakui nikmat Allah, sehingga oleh Allah disediakan neraka jahanam sebagai tempat serendah-rendahnya. Adapun keutamaan surat At-Tin, sama sekalian, sebagaimana hadis dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, Al-Bara' bin Azib, annahu kana fi safarin Rasulul Isya al-akhirata faqara'a fi ihdan rak'ataini bid-tin waz zaitun. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan beliau sholat Isya. Di dalam sholat Isya itu di rakaat terakhir, di rakaat kedua dalam bacaan yang jahar itu, qara'a fi ihdan rak'ataini, beliau membaca surah At-Tin, surah At-Tin dalam salah satu dua rakaat itu. Ada yang mengatakan rakaat pertama, ada yang mengatakan rakaat kedua. Beliau membaca surah At-Tin. Ini menunjukkan bahwa surah At-Tin salah satu bagian dari surah yang dimuliakan Allah, termasuk surah yang mengandung hikmah tersendiri sebagaimana Al-Insyirah dan Al-Duha yang kemarin sudah kita kaji. Maka tiga surat ini yang kemarin sudah disampaikan Pak April, ini tiga serangkai yang tentu ketika digabungkan ini akan menjadi satu kekuatan spiritual kita dalam mengarungi bahtera kehidupan dan berdakwah menuju kesempurnaan masa depan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan asbabun nuzul, di dalam surat At-Tin ini memang ada disebutkan ada asbabun nuzul fi ayatis sababiyah wa fi ayatil ibtidaiyah. Dalam konteks ayat sababiyah, tentu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah karena ada satu sebab tertentu. Seperti misalnya yang kemarin sudah kita bahas di surah Al-Insyirah, ketika Allah ingin mengisrakan Rasulullah SAW, itu ternyata disebabkan karena amrul huzni, tahun duka cita, karena pamannya tercinta Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah istri tersayangnya juga wafat. Kemudian Allah menjadikan itu sebagai sebab turunkan perintah untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Namun ada juga sababul ayatil ibtidaiyah, sebab-sebab turunnya ayat yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu perintah tertentu atau ada pernyataan tertentu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkait dengan sebab-sebab secara khusus. Nah, jemaah sekalian, adapun surah At-Tin ini asbabun nuzulnya lebih kepada asbabul ayatil ibtidaiyah, di mana sebab-sebab turunnya ayat ini hanya sebagian saja. Satu contoh, di dalam riwayat yang dikemukakan dalam firman Allah surah ke-95 ini, surah At-Tin ini surah ke-95 di dalam ayat ke-5. Jadi tidak semua surat ini ada asbabun nuzulnya, tapi hanya sebagian ayat saja yang secara spesifik di situ ada satu sebab tertentu. Jadi di sini
ada satu kalimat mengandung arti ke tingkat pikun, seperti bayi lagi. Oleh karena itu Rasulullah ditanya tentang kedudukan orang yang telah pikun itu. Ketika ditanya tentang bagaimana kedudukan orang yang sudah tua renta, sudah pikun, sudah lemah, maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Summa radadnahu asfala safilin. Sehingga kata-kata summa radadnahu asfala safilin di samping menegaskan bahwa orang kafir itu akan diturunkan ke derajat yang paling rendah, maka asfala safilin ini juga terkait dengan bahwa ketika kita masih muda, gagah perkasa, ya, mudah melakukan apa saja, kuat fisik dan rohaninya, sehat jasmani rohaninya, maka ketika sudah tua akan kembali hampir seperti bayi lagi. Man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq, ya, dalam surah Yasin. Siapa saja yang sudah berumur akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam situasi dan kondisi di mana ketika kita masih bayi. Ya kadang pelupa, kadang lemah dalam daya ingat dan sebagainya. Sehingga sering dikatakan asfala safilin ini diartikan sebagai orang yang sudah tua, yang sudah pikun. Nah, ini mengenai hadis ini kemudian akan mencerminkan bahwa surah At-Tin ini merupakan surah yang mengajak kita agar kita senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah, ya, senyambang masih muda, senyambang masih ada kesempatan, kita manfaatkan secara optimal, secara maksimal untuk menggunakannya beramal soleh dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kalimatnya, ya, ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu. Untuk ada pembaca, Bapak Ibu, ini sekedar tambahan saja. Dalam kitab Al-Jazariyah disebutkan ketika membaca summa radadnahu asfala safilin, ini sebaiknya tidak diwakafkan. Asfala safilina illa, gitu. Asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Namun kebanyakan ulama, ya, termasuk Imam Hanafi juga boleh. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tafsir surah At-Tin ini, ada satu kalimat yang pendek, watin, demi buah tin. Pohon tin ini tempat di mana Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Damaskus, ya, yang kebetulan di sana memang banyak pohon tin. Dan juga wazaitun, itu Baitul Maqdis, yang di sana banyak tumbuh buah pohon zaitun. Kemudian At-Tin ini juga dimaksudkan sebagai pasirnya Nabi Nuh di atas bukit Judi. Judi ini bukan judi bahasa Indonesia, gitu. Ada namanya Jabal Judi. Judi itu dari bahasa Arab, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha penyantun, yang dermawan, seperti itu. Di Jabal Judi, bukan judi ya, konotasi bahasa Indonesia. Kemudian sebentar, lalu menurut Imam Mujahid, kata At-Tin ini adalah watin adalah buah tin, bukan tempat diutusnya Nabi Nuh itu, tapi memang hanya sekedar Allah bersumpah buah tin, gitu aja. Termasuk juga az-zaitun, ini juga sekedar Allah bersumpah demi buah zaitun, yang tadi sudah saya sampaikan, menggambarkan bahwa dua buah atau dua hal ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan diri kita semakin sehat, ya, semakin bermanfaat dengan apa yang diberikan Allah melalui At-Tin dan Az-Zaitun ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam menurut Abu Bakar Al-Jazairi, ya, ini Az-Zaitun adalah, jenengan sudah tahu ya ini, ya, yaitu buah yang keluar minyaknya. Sedangkan Tur Sinai, ya, itu disebut adalah Bukit Sinai.
tempat Nabi Musa menerima wahyu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, ini sekedar foto saja mengenai buah atin dan buah az-zaitun. Ya. Ini model-modelnya seperti itu. Ya. Saya sendiri juga belum pernah menanam, tapi pernah lihat ketika diperlihatkan di mana, di Madinah ya waktu itu ya. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah, ini manfaatnya buah atin dan buah zaitun aja. Ya mungkin jenengan sudah perso semua nggih. Jadi buah atin ini banyak manfaatnya, banyak khasiatnya untuk kesehatan kita dan untuk mengobati penyakit-penyakit kita. Nah, ini juga ya termasuk buah ini juga lebih dari 100 pohon yang kaya, yang mampu berumur lebih dari 100 tahun, menghasilkan buah secara terus-menerus, tidak musiman. Ya, selalu nampak hijau dan indah bila dipandang, tergolong zat makanan yang bagus. Jadi dari sekian keistimewaan ini maksudnya adalah inilah yang dibuat sumpah oleh Allah. Jadi kalau orang kafir biasanya kan ngapain Allah bersumpah dengan semacam pohon-pohon seperti itu gitu. Ternyata Allah bersumpah seperti ini karena mengandung kemanfaatan dan keistimewaan yang luar biasa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Oke. Sedangkan kota aman yaitu kota Mekah ya. Kota Mekah di mana diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Ya, 3 nabi ini yang diutus di tempat-tempat yang dijadikan bersembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pohon tin dan pohon zaitun adalah Baitul Maqdis, di mana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bukit Sinai ini tempatnya Nabi Musa. Baik, jemaah sekalian, ini intinya adalah ada 4 tempat yang diistimewakan, tempat-tempat yang mulia, yaitu buah tin tempat Damaskus di Suriah, ya, kemudian zaitun di Yerusalem, ya, di Baitul Maqdis di situ, kemudian ada juga di kota Mekah ya. Kota Mekah di mana diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ini terkait dengan watini wazaitun wa turi sinin ya. Allah bersumpah dalam hal ini dengan tempat yang mulia. Tapi dari sini kenapa atin, az-zaitun, kemudian tursin ya wa hadzal baladil amin ini dari segi bahasa atin ini sesuatu yang kecil. Kemudian az-zaitun agak besar ya. Wa tursin ya lebih besar lagi. Wa hadzal baladil amin ini bahkan lebih besar dan lebih mulia lagi. Nah, ini menggambarkan bahwa satu tempat yang mulia ada yang lebih mulia lagi. Ada orang yang pandai, tentu ada yang lebih pandai lagi. Ada orang yang alim, insya Allah ada orang yang lebih alim lagi. Ada tempat yang mulia, Allah akan ada tempat yang lebih mulia lagi. Ini jamaah sekalian yang digambarkan dari wattini, wazaituni, wa turi sinina, wa hadzal baladil amin. Dari tempat yang paling tinggi ya, dari situ. Ini juga menggambarkan bahwa di dalam kita berbuat baik menuju orang yang lebih baik itu ya tentu dengan satu proses, dengan step by step untuk kemudian kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian jamaah sekalian, Allah bersumpah dengan 3 tempat ini juga menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul ini berada di atas agama yang satu. Ya, ummatan wahidan. Umatnya pun sebetulnya hakikatnya umat yang satu. Satu apa? Dalam arti satu tauhid, satu akidah. Ya, satu syariat, satu komando dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin cara-cara ibadah mereka yang tidak sama. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis ya, disebutkan wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah bersaudara seayah. Ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta. Jadi seayah tapi beda ibu. Ya, mereka berlainan, namanya berlainan. Namun wa dinuhum wahid. Agama mereka satu. Dari segi ini maka
dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, insya Allah agamanya sama, Islam. Aslama yuslimu Islam, semuanya berserah diri kepada Allah. Agamanya agama tauhid. Ya. Hanya saja cara beribadahnya yang berbeda. Kul ya'malu ala syakilati. Masing-masing umat berbeda di dalam cara beribadahnya, cara melaksanakan syariatnya. Tapi pada hakikatnya akidahnya sama, yaitu menuhankan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mereka diutus juga atas nama mandat dari Allah. Maka kemudian memberikan wejangan-wejangan kepada para umatnya, walaupun kadang-kadang ketika menyampaikan kepada umatnya itu banyak yang menolaknya, sehingga terjadilah azab-azab seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh dan sebagainya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sampailah kepada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh, jadi ini jawabnya sumpah tadi ya, watini wazaituni wa turi sinin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Luar biasa ini ya, betapa Allah tidak main-main menciptakan kita. Allah tidak main-main menciptakan manusia. Diawali dari bersumpah dengan sarana prasarana yang ada, dengan petunjuk Allah melalui para nabi dan rasulnya, lalu kemudian ditambah lagi dengan laqad, ya. Lamnya ini lam qasam, lam untuk bersumpah. Qad ini menunjukkan makna sungguh-sungguh. Jadi Allah bersumpah, ya, sudah bersumpah dengan watin, ya, demi tin, demi zaitun, demi tursinai, demi Mekah, lalu juga demi para nabi dan rasulnya, seakan-akan seperti itu. Lalu kemudian sungguh pasti Allah, ya, ciptakan manusia fi ahsani taqwim, ya, dalam penciptaan yang sangat-sangat sempurna, dalam penciptaan yang sebaik-baiknya, baik dalam rupa fisik maupun dari segi batiniahnya, dilengkapi dengan mental spiritual, akal yang sehat, ya, dilengkapi dengan sarana prasarana yang lebih baik daripada makhluk-makhluk lainnya. Maka di surah Al-Isra disebutkan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi Allah muliakan manusia, ya, dengan bisa berterbang, bisa berlayar, bisa di daratan, ya, dan juga diberikan rizki yang indah-indah, rizki yang halalan thayyiban mubarakah. Itulah manusia, ya, sehingga dalam bentuk yang sesempurna ini hendaknya manusia itu pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi benar-benar Allah menciptakan manusia tidak ada yang kurang. Ya, betapapun sama-sama manusianya berbeda, gayanya berbeda, bentuknya, ya, berbeda wajahnya, sama-sama punya mata, punya hidung, punya telinga, punya wajah, ya, punya badan, ya, tapi semuanya tidak sama. Saya dengan Abah Pri, walaupun sama-sama lakinya, tapi nggak sama ternyata, banyak perbedaannya. Bahkan ngapunten, walaupun punya anak kembar misalnya, ya kan, itu ternyata pasti ada yang berbeda. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia satu sama lain tidak pernah ada yang sama. Seandainya ada yang sama, berbahaya nanti. Suaminya Bu Titin sama abad siapa gitu ya, sama persis, nanti bisa-bisa salah server. Nah, seperti itu. Ini menggambarkan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena banyak manusia yang ingkar, tadi sudah disampaikan di awal, ada tipologi manusia yang bersyukur, ada juga yang kufur. Adapun yang kufur ini menurut Imam Mujahid, Abdul Aliyah dan Al Hasan Ibnu Zaid, di situ disebutkan summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan kepada derajat yang serendah-rendahnya adalah neraka jahanam. Jadi setelah penciptaan yang bagus, dengan penampilan yang indah, ya, dengan gayanya yang masing-masing berbeda sesuai dengan karakternya, ya, lalu mereka diturunkan ke derajat yang serendah-rendahnya karena keingkaran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi harusnya mereka diciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan dalam penciptaan yang sempurna itu untuk beribadah. Ternyata mereka mengingkari Allah dan Rasulullah. Mereka jangankan bersyukur, beribadah saja tidak.
bahkan menentang Allah dan menentang Rasulullah. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kemudian manusia itu diturunkan oleh Allah kepada derajat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Ya, nah, untungnya kok di sini ada kalimat illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali tentu manusia yang bertahan dalam keimanannya dengan aplikasi beramal soleh, beramal ibadah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dijanjikan falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan diberikan pahala yang tak terhingga, pahala yang berlipat ganda. Ya, ini kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Satu kebaikan minimal dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi amalan-amalan khusus seperti puasa, ya kemudian zakat, ya, apalagi haji, ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, al-umratu ilal umrah mukaffiratun bainahuma. Umrah satu dengan yang lain, ya, itu sebagai penebus, penghapus dosa-dosa antara keduanya. Jadi maka kita berdoa mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, ya, segera berakhir, dan umrah segera normal lagi. Kalau di travel kami ini insya Allah mulai Januari, Bapak Ibu barangkali yang merasakan, tapi ya syaratnya tentu tidak seperti sebelum pandemi, ya, banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Tapi insya Allah Januari sudah mulai aktif untuk pemberangkatan umrah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ini sebagaimana dalam surah Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi demi masa, demi waktu asar, ya, semua manusia merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini senada dengan itu. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh yang akan berhak mendapatkan pahala yang tak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas ini beda lagi penafsirannya asfala safilin, Bapak Ibu. Jadi kalau hubungannya dengan apa itu keimanan, maka yang dimaksud asfala safilin adalah orang yang kufur, kafir, musyrik, sehingga dimasukkan ke dalam derajat yang serendah-rendahnya, yaitu pada puncaknya ke neraka jahanam. Namun dalam konteks kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu, ini dalam riwayat Ibnu Abbas, Ikrimah dan sebagainya ini, bahwa manusia akan dikembalikan kepada usia yang terpuruk, ya, usia yang kita pikun, kita lemah, ya, seperti itu. Karena memang secara alamiah, ya, tidak ada manusia yang semakin tua semakin kuat. Itu akan semakin lemah, semakin loyo, ya, yang pada akhirnya dengan menuju akhir hayat kita. Namun demikian kita berharap agar apapun yang diberikan Allah, berapapun usia yang diamanahkan Allah, mudah-mudahan kita semuanya pandai memanfaatkan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perlu, seperti yang disampaikan Bu Titin apa siapa beberapa waktu lalu, bagaimana dengan orang tua yang menghafalkan Al-Quran dan sebagainya. Ini sangat bagus sekali. Karena di sini ada satu pengecualian dari riwayat Imam Ikrimah, sahabat Ikrimah, beliau menyampaikan orang yang hafizul Quran, hamilul Quran, tidak akan pernah pikun. Jadi orang yang menghafalkan Al-Quran, walaupun sudah sepuh, insya Allah daya ingatnya masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk menghafalkan Al-Quran dari segi mengkaji isinya. Dengan mengkaji isinya ini, nanti kita semakin tua, insya Allah tidak akan mengalami kepikunan, ya? Dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, ya, sampai kemudian Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan menurut Imam Al-Jazari, ya, yang dilakukan oleh orang beriman dan beramal soleh tidak akan pernah putus pahalanya meskipun mereka telah tua dan pikun. Ya, jadi ngapunten misalnya ketika masih muda, rajin ngaji, rajin ibadah, selalu datang ke masjid untuk berjamaah, ya, beramal, beraktivitas apa saja kebaikan-kebaikan itu. Sedangkan ketika sudah tua, tentu kan semakin berkurang, ya, semakin berkurang. Nah, ini ternyata
menurut Al-Jazairi ini adalah orang yang walaupun sudah tua tapi ketika masih mudanya ini dia pandai beramal, banyak beribadah, maka ketika sudah tua walaupun dalam keadaan lemah, pahalanya sama dengan ketika dalam keadaan dalam keadaan yang kuat waktu itu. Intinya adalah agar kita menjaga istiqomah dalam beramal dan ibadah. Mau sehat, mau sakit, ya. Apalagi dengan hadis Rasulullah, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datangnya 5 perkara, ya kan. Yang mumpung masih kuat, sehat, ingat sebelum datang sakitmu. Mumpung masih ada waktu luang, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mumpung masih diberikan kecukupan, banyak-banyak amalnya. Kemudian mumpung masih hidup, banyak-banyak kita gunakan untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau sudah mati tidak bisa apa-apa lagi. Nah, ini intinya seperti itu, sehingga di dalam kita usia-usia yang semakin tua ini tetap kita beristiqomah semampu kita. Sedangkan ketika kita sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa, insya Allah pahalanya sama dengan ketika masih muda banyak amal-amalnya. Ini ternyata sesuai dengan doa Rasulullah SAW. Ini di dalam kitab Al-Mujarrabat Ad-Dairabi. Di sana disebutkan doa ini ternyata spesial untuk orang yang sudah sepuh. Ya. Jadi kulan jenengan yang sudah berusia tua boleh mengamalkan ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli, ya. Jadi doa ini agar di usia tua itu masih diberikan istiqomah ibadah, diberikan kekuatan lahir dan batin, ya. Dan di situ agar kita senantiasa tetap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wa Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Maaf, suaranya hilang, Ustaz. Bapak Ibu bisa dengar? Bisa lah. Ini bisa terdengar. Ya, monggo. Mungkin Ustaznya yang gangguan. Assalamualaikum. Bisa didengar ya? Halo. Ini bisa didengar Bapak? Bisa Ustaz. Oke. Ini saya pakai dua, ini satunya HP, satunya laptop. Kalau suatu saat error ini terpaksa pakai ini. Untuk PowerPoint-nya bisa kelihatan buatan Bapak? Belum. Oh, belum, G. Jadi berarti laptopnya yang error. G. Sementara kita lanjutkan seperti ini, G. Jadi kita lanjutkan bahwa doa ini, monggo nanti materinya insya Allah saya share saja di Ababri nanti, G. Jadi ini doa yang insya Allah bagus kita amalkan, kita baca minimal setiap habis sholat. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Nah, ini jamaah sekalian, agar kita ketika masih walaupun sudah dalam keadaan sudah tua, insya Allah pahala kita, amal-amal kita dicatat oleh Allah seperti ketika kita masih muda. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, beliau menyampaikan, "Idza maradul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Idza marido, ketika seseorang dalam keadaan sakit, aw safara, atau dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan, di mana orang yang sakit dan dalam perjalanan tentu ibadahnya tidak sesempurna ketika dalam keadaan di rumah, ya, ketika dalam kondisi muqim,
di rumah masing-masing. Maka kutiba lahu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya, maka dicatat oleh Allah amal-amalnya sebagaimana amal ibadahnya orang yang mukim dan sehat. Sehat dan mukim di rumah. Jadi seperti itu. Ini namanya darurat yang sudah kita bahas waktu lalu. Darurah tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat maka insyaallah amal-amal kita sebagaimana dalam keadaan yang tidak darurat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini dalam satu hadis disebutkan seperti itu, sehingga asfala safilin ini merupakan orang yang sudah dalam keadaan sepuh tapi pahalanya sama ketika dalam keadaan masih sehat, masih muda, karena keistiqomahan kita di dalam menjaga amal-amal kebaikan kita. Jamaah rahimakumullah, fama yukadzibuka ba'du biddin, kata yukadzibuka, maka bagaimana kamu mendustakan. Kata kamu di sini maksudnya adalah manusia. Sedangkan ba'du biddin, kata-kata din, ya, ini bukan agama tapi din dalam arti yaumul ba'si, yaumul jaza, hari pembalasan. Yaitu kata din sama dengan maliki yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Dari kata din ini adalah hari di mana Allah membalas amal-amal kebaikan manusia. Yakni mestinya engkau tahu wahai manusia, ya. Kalian mestinya tahu wahai manusia bahwa kalian itu diciptakan sebelumnya tidak ada lalu ada. Bahkan diadakan oleh Allah dalam penciptaan yang sangat sempurna. Maka tentu kalian harusnya tahu bahwa Allah juga mampu untuk mengulangi lagi penciptaan setelah tiada. Sehingga ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu Allah maha kuasa, maha mampu. Sehingga kenapa harus kalian mendustakan? Artinya tidak ada alasan lagi untuk kemudian kita mendustakan hari pembalasan, kiamat, sesuatu yang gaib. Jadi bukan sekedar dongeng-dongeng cerita-cerita belaka seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di situ alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah zat yang paling adil di dalam hukumnya. Tidak ada rekayasa, tidak ada kezaliman, tidak ada aniaya kepada satu dengan yang lain. Bahkan Allah yang maha menolong bagi orang yang teraniaya, orang yang terzalimi, baik dalam hukum, dalam kebijakan, dalam satu kehidupan. Allah yang justru menolong hamba-hambanya yang mohon pertolongan kepadanya. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan doa yang paling mustajabah dan tidak ditolak Allah adalah termasuk doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ini menggambarkan bahwa alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu zat yang maha adil di dalam menghukumi segala sesuatu. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah. Maka ketika akhir ayat ini dibaca, ada satu sunnah Rasulullah Bapak Ibu, yang ketika kita habis membaca ini, di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa ata ala akhiriha alaihissallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika antum kalian semua membaca surah At-Tin sampai akhir ayat, akhir surah alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka dianjurkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita sedang imami, ketika sampai alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita jangan langsung rukuk, ya, kita berhenti sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum kita untuk membaca doa bala wa ana ala dzalika minasyahidin, yang artinya nggih ya Allah, wa ana ala dzalika minasyahidin, engkaulah yang maha adil dan kami termasuk orang yang menjadi saksi terhadap kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, akhirnya di akhir tafsir surat ini dapat kami sebutkan 5 kandungan dari surat Tin.
Yang pertama mengenai 3 ayat pertama sebagai sumpahnya Allah terhadap tempat di mana Allah mengutus para nabi, yang termasuk para nabi itu bagian dari nabi-nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi adalah nabi yang sangat-sangat spesial, nabi-nabi yang sangat istimewa. Besar cobaannya, ya, besar juga kesabarannya, dahsyat juga di dalam berdakwahnya, ya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Di samping juga ada Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh dan Nabi Ayub. Ini ada 5 Nabi ulul azmi. Tapi yang disebutkan di dalam atin ini hanya 3, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ juga ada di yang kedua, kandungan dari surat Atin adalah di dalam isi sumpah ini Allah benar-benar menciptakan manusia yang sangat sempurna. Hanya saja kemudian manusia ini ada yang bersifat baik dengan rasa syukur, iman dan takwanya, tapi juga ada yang mengkufurinya, sehingga Allah menyediakan surga bagi yang mensyukurinya dan menciptakan atau memasukkan orang kafir ke dalam neraka jahanamnya. Yang keempat, jamaah sekalian, Allah mengingatkan ya, tentang hari pembalasan, di mana apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlewati dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Hisab, hari di mana kita dihitung, dirinci, dikalkulasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita kemudian memasuki gerbang Yaumul Jaza, hari pembalasan, di mana kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Ketika ahli surga, itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan, dan naudzubillah, mudah-mudahan kita jauh dari siksa neraka. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikrarkan dirinya sebagai seorang yang maha atau Tuhan yang maha adil, yang maha menghakimi. Tidak ada satupun yang direkayasa, yang terzolimi, ya, tidak ada satupun yang terlewatkan dari mata keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin bisa diperpanjang, diperjelas lagi dengan sharing-sharing kita, dengan dialogis kita, agar juga lebih akrab. Monggo, mungkin yang lain supaya juga sambil kenalan ya Pak Pri. Gitu. Monggo, silakan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah diuraikan mengenai tafsir dari Atin, luar biasa. Insya Allah memahami dan mungkin bisa mendalami itu tentu akan insya Allah menambah keimanan kita. Baik, mungkin Bapak Ibu masih ada yang perlu diperpanjang lagi atau diperjelas lagi dengan Ustadz. Monggo kami persilahkan, waktunya masih banyak. Diawali, siapa yang awali dulu? Biar dipancing. Mas Adi. Nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi begitu sudah gamblang bahwa nanti di atas langit ada langit, di atas pintar ada yang pintar, nanti di atas iman juga ada yang lebih beriman dan sebagainya. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustadz, secara umum saya ceritakan dulu bahwa anak-anak kecil itu rajin ngaji, rajin semuanya. Begitu sudah masuk SMP, ngajinya putus. Itu yang kebanyakan yang kita lihat, Ustaz. SMP, SMA sudah nggak ngaji lagi di musola-musola kita. Berarti nanti kalau kita tidak ngaji di musola kita itu makan menurun, tidak lagi seperti tadi di atas langit ada langit. Apa ada mungkin doa atau apa bagi anak-anak kita agar istiqomah sampai dengan tua, Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Nggih, matur nuwun. Mas apa Pak Andi ini ya? Pak Andi ini bisa gaya ngendikane kayak masih muda ini, tak panggil Mas saja. Kita 55, Ustaz. Ya, 55. Nggih, tapi rasanya kayak 25 ini Pak Andi. Nggih.
Subhanallah, luar biasa, pertanyaan yang bagus sekali. Doanya ada dua, Bapak. Yang pertama, doakan saja dengan kalimat Rabbi ji'alni muqimas sholah, ya, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kalau secara terjemah letter ini memang terkait dengan istiqomah di dalam ibadah sholat. Tapi ingat, sholat adalah bagian dari ibadah yang inti. Ketika intinya sudah kena, maka insya Allah yang lain juga akan terkena. Anak kita itu kalau rajin sholat, insya Allah yang lain akan mengikuti. Ya, itu pengalaman saya di rumah tangga juga begitu. Ketika anak ini sholatnya bagus, tahajudnya rutin gitu, jelalahnya itu step by stepnya itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah saat gelindor atau apa gitu ya, itu maka mungkin terkait apalagi kalau dihubungkan dengan ngajinya atau semakin menurun, bisa jadi coba dibacakan Rabbi ji'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal